Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil, Saya Dinur Hasbi. kami mahasiswa kedokteran Fikia Universitas Airlangga. Kami akan membahas fisiologi dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan diri Anda tiba di tanah suci setelah perjalanan panjang. Tubuh terasa lelah, tapi semangat membara. Namun, jam biologis tubuh terasa kacau. Sulit tidur di malam hari dan mudah lelah di siang hari. Atau mungkin di tengah keramaian saat syai, kepala terasa berdenyut hebat, disertai mual dan sensitivitas terhadap cahaya. Ini adalah pengalaman yang mungkin dialami sebagian jamaah haji. Perjalanan haji, walau penuh berkah, membawa tantangan unik bagi tubuh kita, terutama sistem saraf, jet lag, stres fisik dan emosional, serta perubahan pola tidur dapat memicu berbagai respons. Mengapa tubuh kita bereaksi seperti ini? Mari kita selami peran sistem saraf dalam adaptasi dan tantangan selama ibadah haji. Sistem saraf kita adalah pusat komando tubuh yang luar biasa kompleks. Secara garis besar, ia terbagi menjadi sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Ada juga sistem saraf tepi yang menjangkau seluruh tubuh. Otak sebagai pusat kendali utama mengatur segala fungsi, mulai dari pikiran, emosi, gerakan, hingga ritme biologis tubuh. Di dalam otak ada bagian spesifik seperti hipotalamus yang berfungsi untuk suprachiasmatic nucleus atau SCN, jam master tubuh kita yang mengatur siklus tidur bangun atau biasa disebut ritme sirkadian. Ada juga sistem limbik termasuk amigdala yang memproses emosi dan respons stres. Brainstem atau batang otak mengatur fungsi vital dan kesadaran, serta beberapa peran penting dalam siklus tidur. Sumsum tulang belakang bertindak sebagai jalur utama informasi antara otak dan seluruh tubuh. Jika kita melihat lebih dekat ke level jaringan, unit dasar sistem saraf adalah neuron atau sel saraf. Neuron berkomunikasi satu sama lain melalui sinapsis, melepaskan zat kimia yang disebut neurotransmitter. Komunikasi inilah yang mendasari semua fungsi saraf. Selain neuron, ada sel glial yang mendukung, melindungi, dan membersihkan sampah di otak, termasuk melalui sistem limfatik yang aktif saat tidur. Di tingkat molekuler, kerja sistem saraf diatur oleh interaksi kompleks antara neurotransmitter seperti serotonin, mood, tidur, melatonin, tidur, ritme sirkadian, kortisol, stres, CGRP, migrain, dan norepinefrin, kewaspadaan, stres, serta reseptornya di sel target. Keseimbangan molekul-molekul ini sangat penting untuk menjaga fungsi normal tubuh dan respons adaptif terhadap lingkungan. Secara fisiologis, tubuh kita dirancang untuk beradaptasi. Jam biologis utama kita, SCN di hipotalamus, disinkronkan dengan siklus terang gelap yang ada pada lingkungan, terutama melalui cahaya yang diterima oleh mata. SCN kemudian mengatur pelepasan hormon seperti melatonin yang meningkat pada malam hari untuk memicu ingin tidur, dan kortisol meningkat di pagi hari untuk membangunkan kita. Ini menciptakan ritme sirkadian yang mengatur pola tidur, suhu tubuh, tekanan darah, dan juga metabolisme. Saat menghadapi stres, baik fisik maupun emosional, tubuh mengaktifkan sistem saraf empatik yang biasa disebut fight or flight, dan juga aksis HPA atau hypothalamic pituitary adrenal, melepaskan adrenalin dan kortisol untuk mobilisasi energi dan meningkatkan kewaspadaan. Setelah stres berlalu, sistem saraf parasimpatik rest and digest mengambil alih untuk menenangkan tubuh. Namun, apa yang terjadi jika sistem ini terganggu? Gangguan pada SCN atau ketidaksesuaian antara jam internal dan lingkungan eksternal seperti saat jet lag menyebabkan desinkronisasi sirkadian. Ini dapat menyebabkan gangguan tidur, kelelahan di siang hari, masalah pencernaan, dan penurunan performa kognitif secara fisik.
Stres yang berkepanjangan atau berlebihan dapat membuat sistem respons stres terus aktif, menyebabkan kadar kortisol tetap tinggi. Ini dapat berdampak negatif pada tidur, mood, meningkatkan risiko kecemasan atau depresi, fungsi imun, metabolisme glukosa, dan kesehatan kardiovaskular. Di tingkat molekuler, ketidakseimbangan neurotransmitter, misalnya kurangnya melatonin atau serotonin, atau pelepasan CGRP berlebih pada individu rentan dapat memicu gangguan tidur atau serangan migrain. Kurang tidur juga mengganggu pembersihan sisa metabolisme otak oleh sistem glimfatik, berpotensi menumpuk protein berbahaya seperti amyloid beta. Perjalanan haji menghadirkan kombinasi unik pemicu gangguan ini. Pertama adalah jet lag. Perjalanan jauh melintasi beberapa zona waktu menyebabkan jam internal dari SCN tidak sinkron dengan waktu lokal yang ada di Arab Saudi. Akibatnya, produksi melatonin dan juga kortisol dapat terganggu, menyebabkan gejala seperti sulit tidur di malam hari, mengantuk di siang hari, kelelahan, dan juga gangguan pada pencernaan. Proses adaptasi atau re-entrainment ini biasanya membutuhkan waktu, mungkin sekitar 1 hari per zona waktu yang dilewati ke arah timur, dan lebih cepat ke arah barat. Yang kedua, stres. Ibadah haji melibatkan stres fisik seperti berjalan jauh, cuaca panas, dan juga keramaian. Dan juga ada stres emosional atau psikologis, seperti rasa ingin beribadah sempurna dan juga rasa jauh dari keluarga. Hal ini memicu respons stres berkepanjangan, meningkatkan kortisol dan aktivitas simpatik yang bisa memperburuk gangguan tidur dan memicu sakit kepala, termasuk migrain pada orang-orang yang rentan. Yang ketiga, perubahan pola tidur. Jadwal ibadah yang padat, terutama di malam hari atau dini hari, ditambah lingkungan tidur yang baru dan mungkin terasa kurang nyaman, menyebabkan kurang tidur atau sleep deprivation. Kurang tidur memperburuk efek jet lag dan juga stres, bisa menyebabkan penurunan fungsi kognitif, meningkatkan sensitivitas nyeri, dan dapat memicu atau memperparah migrain. Memahami peran sistem saraf ini membantu kita menyadari pentingnya persiapan dan adaptasi selama haji. Antisipasi jet lag dengan mencoba menyesuaikan jadwal tidur beberapa hari sebelum berangkat, kelola stres dengan niat yang lurus, doa, zikir, istirahat cukup di sela ibadah, dan menjaga hidrasi serta nutrisi. Memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin meskipun singkat. Bagi penderita migrain, kenali pemicu dan siapkan obat-obatan yang biasa digunakan setelah berkonsultasi dengan dokter. Tubuh kita adalah amanah yang perlu dijaga agar dapat menjalankan ibadah dengan optimal. Dengan memahami cara kerja sistem saraf dan mengelola tantangan seperti jet lag, stres, dan kurang tidur, kita dapat berusaha menjaga kesehatan fisik dan mental, sehingga ibadah haji dapat dijalani dengan lebih khusyuk, lancar, dan bermakna. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.